Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di pertemuan ini kita akan membahas topik yang sering terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar. Untuk memulainya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu kesulitan belajar. Yuk kita simak bersama-sama. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seorang siswa yang mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Hambatan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan dalam memahami materi, mengingat informasi, atau menyampaikan kembali apa yang telah dipelajari. Setelah tahu pengertiannya, sekarang kita lanjut yuk, karena ternyata kesulitan belajar juga ada berbagai jenisnya loh. Yang pertama yaitu kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum terjadi jika seseorang mengalami hambatan hampir dari semua mata pelajaran, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor intelektual, lingkungan, atau kondisi kesehatan. Yang kedua yaitu kesulitan belajar khusus, yaitu kesulitan yang hanya muncul pada mata pelajaran tertentu, bukan semua bidang studi. Kesulitan belajar situasional, di mana kesulitan belajar ini itu timbul karena situasi atau kondisi tertentu, bukan karena gangguan bawaan. Contohnya seperti misalnya seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar umum akan merasa kesulitan hampir di semua mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor seperti rendahnya konsentrasi atau kondisi fisik yang lemah. Sementara itu, pada kesulitan belajar khusus, seorang siswa hanya mengalami hambatan pada mata pelajaran tertentu saja, seperti hanya kesulitan memahami matematika karena tidak memahami konsep angka atau logika. Padahal pelajaran lainnya ia bisa ikuti dengan baik. Sedangkan kesulitan belajar situasional terjadi karena kondisi atau situasi tertentu. Contohnya, seorang siswa yang biasanya berprestasi tiba-tiba mengalami penurunan belajar karena sedang menghadapi masalah di rumah, seperti pertengkaran orang tua, sehingga faktor fokus dan semangat belajarnya terganggu. Setelah tahu jenis-jenisnya, sekarang muncul pertanyaan, apa sih yang bikin itu semua terjadi? Yuk kita cari penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, seperti kesehatan yang terganggu, gangguan penglihatan atau pendengaran, dan rendahnya konsentrasi. Yang kedua yaitu eksternal, berasal dari diri siswa. Misalnya lingkungan belajar yang tidak mendukung, metode pengajaran yang kurang tepat, atau kurangnya fasilitas dalam belajar. Yang ketiga yaitu faktor keturunan atau bawaan. Kemampuan belajar juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, misalnya kondisi biologis yang diturunkan dari seorang tua, terutama berkaitan dengan fungsi otak atau saraf. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar. Pertama yaitu perkuat kondisi fisik dan emosional, serta sesuaikan metode belajar yang paling cocok dengan anak atau individu. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan beri dukungan sosial dari keluarga dan guru. Yang ketiga, lakukan pendampingan khusus dan pendekatan individual sesuai jenis kesulitan belajarnya. Materi kali ini adalah kesulitan belajar adalah hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapa saja. Hambatannya bisa datang dari dalam diri sendiri, lingkungan sekitar, bahkan faktor keturunan. Jenisnya pun bermacam-macam, ada yang menyeluruh, khusus, atau karena situasi tertentu. Yang terpenting, kita tahu penyebabnya, lalu cari cara
untuk menghadapinya dengan dukungan yang baik dan strategi belajar yang sesuai, agar belajar bisa menjadi lebih mudah dan menyenangkan, sehingga proses belajar tetap berjalan efektif dan maksimal.